sebelumnya SMP, sekolah umum, kemudian masuk di penjara suci. Penjara suci. Apa itu kira-kira? Apa itu kira-kira penjara suci itu? Penjara suci itu kenapa dibilang penjara suci? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman atau sahabat-sahabat Tolopani, Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Kembali lagi bersama kami, host Fadil Haju. Pada 22 Oktober 2024, kita merayakan Hari Santri Nasional yang mengangkat tema menyambung juang, merengkuh masa depan. Tema ini diangkat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tujuan agar kiranya para santri di masa ini akan bisa menjadi penyambung dari semangat juang para pendahulu. Dan juga kita ketahui bersama, Hari Santri adalah hari di mana resolusi jihad dicetuskan dan menjadi api pembakar bagi para pejuang melawan penjajah. Dan pada kali ini kita akan membahas bagaimana semangat juang tersebut dilanjutkan oleh para santri di masa yang sekarang. Saya ditemani oleh narasumber alumnus pesantren yang ada di Gorontalo. Pertama-tama saya menyapa Kak Fauzan Mokoago. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah masih baik-baik saja. Masih baik-baik, alhamdulillah. Kemudian saya juga ditemani oleh narasumber alumnus Pondok Pesantren Al-Falah, Kak Hazrayani Dotu Tinggi. Iya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan juga saya ditemani oleh narasumber yang juga alumni Pondok Pesantren Al-Falah, Kak Putri Ibrahim. Iya, halo Kak. Halo Kak. Iya. Pertama-tama Kak, kita ingin membahas tentang tema Hari Santri di tahun 2024 ini. Dimana tadi saya sebutkan sebelumnya, tema yang diangkat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu menyambung juang merengkuh masa depan. Kira-kira bagi kakak-kakak sekalian, apa makna tema ini? Saya ke Kak Fauzan. Iya, halo. Silakan Kak. Mungkin kalau dari saya pribadi di sini kita menyambung. Di sini kan disebutkan menyambung. Kita di sini menyambung bukan mengenang. Jikalau kita hanya mengenang, mungkin itu hanya akan menjadi memori saja dan ingatan saja. Tetapi kita di sini menyambung perjuangan mereka yang sudah mati, namun semangat mereka itu harus tetap ada pada santri sekarang. Itu dari saya. Baik, semangat. Iya. Kira-kira sebagai alumnus pesantren yang ada di Gorontalo itu sendiri, semangat apa kira-kira yang digaungkan dari pondok pesantren masing-masing? Kan di sini kakak-kakak sekalian beda-beda asal pondok pesantrennya. Iya. Kira-kira semangat apa yang digaungkan misalnya dari pondok pesantren Al-Khairat, semangat apa yang ingin digaungkan sebagai alumnus? Kira-kira begitu. Saya ke Kak Fauzan. Mungkin dari saya melihat dulu sisi saya lulusan dari mana begitu. Mungkin karena saya tidak mau kalau semisal saya keluar dari situ menjadi produk yang gagal, itulah. Jadi saya harus sesuai dengan kapasitas karena saya masuk di situ juga mempunyai banyak ujian dan yang jelas banyak sekali cobaan yang saya lewati seperti itu. Nah, maka dari semangat itu saya harus memikirkan kepada diri saya sendiri. Mungkin saya harus sadar kalau semisal saya ini seorang santri, bukan orang yang bukan membeda-bedakan, tapi seorang santri itu kan dikenal dengan bisa apa saja begitu. Jadi saya semangat dengan itu karena label santri itu tidak mudah didapatkan oleh semua orang. Itu kalau dari saya. Oke. Saya ke Kak Putri. Iya. Nah, untuk semangat yang tentunya menjadi pondasi dari kita seorang santri itu ya Kak. Nah, Ya. karena ya salah satu alumni dari pondok pesantren tentunya seperti apa yang menjadi visi misi pondok pesantren itu sendiri. Nah, kita harus menjadi ataupun bersemangat di pada kualitasnya gitu. Tidak hanya tidak hanya fokus pada satu sisi, namun kita harus memiliki sisi-sisi lain yang tentunya itu tidak lari dari akidah gitu. Itu sih dari saya. Baik, sisi-sisi yang lain. Sisi seperti apa yang ingin ditonjolkan selaku alumnus
pondok pesantren. Ya, kan di sini kan kita melihat bahwa generasi Z ya, generasi milenial macam kita ini kan, Iya. tentunya ya kalau tidak dari kita sendiri yang bisa merubah, ya tidak orang lain tidak bisa merubahnya gitu. Iya. Sisi yang baik gitu loh dari kita pribadi itu sih Kak. Baik, saya ke Kak Hazrah. Kira-kira Kak, bagaimana semangat yang ingin dikobarkan selaku alumni pesantren Al-Falah di Hari Santri ke 2024 ini? Ya mungkin dari saya pribadi salah satunya itu menjadi garda terdepan. Maksudnya kita kan sebagai alumni itu jadi contoh untuk adik-adik yang di dalamnya, bahwasanya bukan hanya di luar saja kita menjadi di dalam saja kita menjadi santri, namun sifat-sifat yang di dalam waktu kita jadi santri harus kita bawa juga ke dalam Iya. luar gitu. Seperti kata almarhum Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu beliau pernah mengatakan bahwa kebaikan seorang santri tidak dilihat ketika dia berada di pondok, melainkan setelah dia menjadi alumni. Iya. Iya, itu sama. Kamu tinggal buktikan hari ini bahwa kamu adalah santri yang baik. Oke, Kak. Saya ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Kira-kira bagaimana peran santri dalam konteks pembangunan bangsa, terutama di era modern seperti saat ini? Saya ke Kak Putri dulu. Iya. Sebelumnya peran di sini berarti tupoksi kita sebagai santri gitu. Nah, untuk memajukan atau pembangunan dari pembangunan daerah, bangsa ataupun negara itu kan itu tergantung, lagi-lagi itu tergantung dari kita dan bagaimana cara kita menyikapinya itu tentunya seperti yang dikatakan saudara Hazra bahwa kita harus menjadi garda terdepan, namun di samping itu juga kita harus menjadi force liner gitu dan role model gitu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang banyak sehingga kita mampu menjadikan diri kita sebagai kualitas atau garda terdepan itu sendiri. Itu sih Kak. Baik, terima kasih. Di era modern seperti saat ini banyak generasi milenial, generasi Z yang terjebak dengan gadgetnya, dengan sosial media yang beredar seperti kasus-kasus oleh para artis, kasus-kasus yang mungkin belum pantas untuk mereka lihat begitu. Mungkin kira-kira tantangannya seperti saat ini apa yang harus kita lakukan sebagai santri gitu? Kira-kira saya ke Hazrah. Yang pertama kembalikan kepada diri kita sendiri. Background kita ini santri gitu. Jadi apapun berita-berita di luar itu harus kita saling dulu. Positifnya diambil, negatifnya dibuang gitu. Jadi menurut saya itu dari diri kita sendiri juga sih. Oke, ke Kak Ozan mungkin ada pendapat lain? Kalau mungkin dari saya, kita punya satu pilihan saja. Kita diserang oleh masa yang sekarang atau kita harus membentengi diri kita yang sekarang, karena era sekarang ini sudah tidak bisa dibendung, apalagi dengan adanya gadget yang makin marah kan. Nah, mungkin kita lebih baik mengurangi seperti menggunakan sosial media itu kayak hal-hal yang berguna saja, seperti mencari ilmu atau pelajaran, karena kebanyakan sekarang orang hilangnya adab seseorang itu melalui gadget, seperti contoh game. Sesantri-santrinya orang ketika bermain game pasti dia akan adabnya itu pasti kan sudah biasa mencaci maki, sudah mengeluarkan kata-kata yang kotor. Nah, itu pengaruh yang sangat besar. Takutnya dunia sekarang yang akan mengendalikan kita tidak bisa mengendalikan dunia yang ada sekarang ini. Itu dari saya. Jadi ketakutan kita di masa yang akan datang yaitu santri mungkin akan kehilangan jati dirinya sebagai santri ya. Jadi mungkin kira-kira sih apa langkah atau apa mungkin kira-kira kiat dari kakak-kakak sekalian selaku alumni pesantren untuk tetap membawa jati diri itu sebagai santri baik kapanpun dan dimanapun begitu. Mungkin ke Kak Putri. Ya, tentunya tidak dari lingkungan kita sendiri ya Kak. Nah, selain kita menjaga jati diri kita itu, tentunya kita membutuhkan lingkungan yang sehat dulu, lingkungan yang memang betul-betul jauh dari hal-hal negatif gitu, tanda kutip gitu kan. Ya, karena kan dari lingkungan itu sendiri tentunya kita bisa melihat dong, kita bisa menyaring bagaimana kita membedakan pergaulan yang bebas ataupun pergaulan yang sehat gitu. Bagaimana kita bisa menyaring dua hal itu gitu sih. Itu sih dari saya.
dan tentunya tidak lepas dari dukungan orang tua gitu. Nah, itu Walaupun betul kita sekali. sudah sejauh kita lebih tinggi punya ketimbang orang tua, ya tentunya kita butuh dorongan dari orang tua itu sih Kak. Kira-kira menurut Kak Hazra sendiri, bagaimana cara kita menjaga jati diri sebagai santri? Seperti tadi pertanyaan. Ya, dari saya pribadi, bahwasanya itu kita harus menjaga diri kita juga, walaupun di luar sana dengan pergaulan yang bebas, tapi kalau kita sudah menyadari bahwa kita harus menjaga diri kita dari hal-hal seperti itu, mungkin saya rasa kembalikan kepada diri kita sendiri sih Pak. Baik. Jadi selaku santri kita harus menjaga diri sendiri, Iya. baik dari lingkungan Iya. dan lain sebagainya. Terutama peran dari orang tua itu sendiri juga Iya. sangat Iya. penting, Penting sekali. sangat penting sekali. Kemudian Kak, ke pertanyaan selanjutnya, kira-kira di era globalisasi saat ini, tentu infiltrasi dari kebudayaan asing atau budaya barat itu kan sangat terasa. Iya. Bahkan udah banyak seperti pakaian-pakaian, Oke. Iya. bahkan LGBT, Iya. bahkan dari budaya-budaya lain Gadget yang juga. gadget juga termasuk, itu masuk di negeri kita ini, Indonesia atau Nusantara. Iya. Jadi kira-kira hal-hal apa yang harus kita persiapkan, atau mungkin kiat-kiat apa yang harus kita persiapkan kepada santri-santri sekalian untuk menghadapi globalisasi itu? Mungkin saya ke Fauzan dulu. Iya, mungkin kita lihat dari budaya barat yang muncul ke sini, pertama mungkin dari segi pakaian. Kalau untuk laki-laki mungkin aurat itu hanya bagian lutut dan bagian pusat saja. Nah, tapi kita sebagai santri harus menyesuaikan, jangan sampai kita bergaya sampai mengeluarkan identitas santri kita, jangan sampai gitu. Intinya kita bisa bergaul tapi usahakan adab kita tetap ada seperti itu, dan kita tidak bisa mengikuti semua yang diberikan oleh budaya yang sekarang ini diserang. Kita sekarang kan diserang oleh budaya. Nah, untuk perempuan juga sangat berpengaruh sekali, karena mungkin karena efek dari ikut-ikutan seperti itu, mungkin karena dipikir ini lagi tren, ini lagi bagus apalah, jadi mereka mengikuti nafsu mereka mengikuti hal itu, bahkan sampai tidak menyadari kalau mereka ini alumni santri. Kebanyakan seperti itu sekarang. Bahkan saya lihat di jalan, saya bertanya, kamu alumni mana? Saya alumni sini, kok pakaiannya gitu. Jadi itu kan kayak merasa setidaknya kalau mau bergaul bisa, tapi jaga sikap sendiri, jaga adab sendiri, jangan sampai merusak nama baik alumni kita atau label kita. Baik. Bahkan ada yang sampai membentuk komunitas-komunitas begitu Iya, di sampai ada. jalan-jalan itu kan. Iya, sampai ada. Komunitas ini, komunitas punk ini, yang itu dan lain sebagainya. Tapi tergantung sih itu Kak. Kalau Iya. semisal kita bisa beradaptasi dan mungkin itu berguna dan tidak melenceng dari keagamaan, atau mungkin Malah dia bermanfaat. iya bermanfaat, mungkin itu bisa kita ikuti. Tapi jika sudah melenceng, ya setidaknya kita tinggalkan Iya, saja hal-hal kita yang harus seperti jadi Itu ya, lagi-lagi itu tergantung diri kita sendiri. Iya. iya, kita harus punya rem. itu. Iya. Iya, harus punya rem, harus bisa mengontrol diri Iya, lah. remnya itu bahwa tanda kutip kita ini santri. Iya. Iya, seperti Jadi itu. kesantrian itu harus kita jaga Iya. Iya. terus menerus. Kira-kira Kak, untuk hal-hal seperti komunitas-komunitas yang ada di masyarakat seperti LGBT tadi, atau komunitas-komunitas yang berbau radikal yang kiranya akan mengarah kepada perpecahan bangsa dan juga berbau kepada radikalisme bahkan sampai ke terorisme, itu kan banyak dipengaruhi kepada anak-anak muda kan. Iya. Bahkan sampai ada yang berhenti sekolah, ada juga yang sampai menjadi bagian dari gerakan radikalis itu sendiri. Kira-kira Kak, bagaimana sih cara kita untuk menanggapi hal itu, dan bagaimana kiat untuk terhindar dari itu? Saya ke Kak Hazra dulu. Ya, untuk teman tadi kayaknya lebih ke diri kita lagi. Mm-mm. Bagaimana cara kita mengontrol diri kita agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tanda kutip tadi. Dan alangkah baiknya setelah kita keluar dari pondok itu, kita membuat organisasi salah satunya agar masih di lingkungan yang positif. Kemudian kita saling di organisasi itu bisa orang-orang pondok juga, maksudnya orang-orang pondok saja
agar tidak terputus yang namanya silaturahmi, kemudian bisa mengajak kita ke pengajian-pengajian begitu lah. Boleh. Oke. Jadi selaku alumni santri kita harus membuat komunitas yang sehat. Iya. Kira-kira begitu ya? Iya. Kak Hazra sendiri pernah pengalaman apa di organisasi atau di kampus itu sendiri terkait dengan komunitas yang sehat? Kira-kira bagaimana? Ya, untuk komunitas yang sehat itu kayak setelah kita dari kampus, tidak hanya langsung ke kos, tapi ada kayak kajian-kajian. Iya. Di situ kita dipertemukan dengan orang-orang yang latar belakangnya bukan juga dari pondok. Jadi kita bisa melihat ternyata bukan hanya, maksudnya kita bisa mengontrol diri kita walaupun dengan orang-orang yang di luar dari pondok. Backgroundnya bukan santri gitu. Jadi banyak hal-hal yang baru yang kita dapat. Jadi santri juga harus menjadi agent of change. Yes, betul. Agent of change baik di dalam dirinya sendiri maupun di lingkungannya. Harus berpengaruh. Harus berpengaruh juga santri itu. Dan kita tidak boleh bagaimana ya, kita harus memantahkan stigma bahwa santri itu ternyata anak-anak alim semua itu. Iya. Kita harus memantahkan Iya. stigma tersebut. Kekakuan kealiman tersebut yang Iya. menjadi sekat Iya. mungkin di masyarakat, karena stigma tersebut juga agak menjadi beban kira-kira. Betul. Iya. Tapi terkadang saya juga tidak terlalu suka, mungkin agak risih juga dengan santri yang terlalu fanatik, karena banyak sekarang aliran-aliran yang terlalu fanatik sampai mengikuti hal-hal yang tidak seharusnya. Kita kan ahli sunnah wal jamaah. Nah, mungkin ada banyak sekali anak-anak muda yang mengikuti itu, bahkan sampai mendoktrin anak-anak lainnya. Itu yang sangat takutnya. Itu akan berefek ke masyarakat nanti. Jadi masyarakat agak risih ketika akan memasukkan anaknya di pondok pesantren, padahal yang salah adalah oknumnya itu. Ya, gitu. Terlalu memakan mentah-mentah, karena biasa mereka itu hanya mempelajari satu pelajaran saja, itu kelemahannya. Mereka tidak mempelajari kalau semisal ilmu agama ini luas, tidak hanya dipandang dari satu arah, tetapi kan banyak arah lain. Seperti banyak imam-imam, banyak wali-wali, banyak ulama-ulama, banyak mazhab juga gitu. Baiklah, kita sudah masuk ke beberapa pertanyaan terakhir. Di hari santri ini, kakak-kakak sekalian, selaku santri kita punya yang namanya guru, yaitu kiai, para ulama-ulama sekalian yang kiranya kita jadikan contoh sebagai landasan hidup dan sebagai pedoman hidup kita. Kira-kira bagaimana cara kita mengenang jasa-jasa para ulama dan para santri di zaman dahulu ke masa sekarang, terutama dalam rangka memperingati hari santri ini? Saya ke Kak Fauzan dulu. Ya, mungkin dari saya cara mengenang itu mungkin kita bisa melihat dulu bagaimana susahnya zaman dahulu mendapatkan ilmu seperti itu. Bahkan pada zaman dahulu itu kan ilmunya disiring secara sembunyi-sembunyi. Beda dengan sekarang sudah terang-terangan. Nah, mungkin kita bisa bersyukur karena pena yang ada pada zaman sekarang ini sudah kita bisa keluarkan di telapak jari kita. Lalu masih zaman lalu itu kan disembunyi-sembunyi, bahkan tidak berani mengeluarkan buku. Kita punya. Jadi kita mengingat bahwa mereka saja yang pada zaman itu sangat susah, tetapi kita pada zaman yang sekarang sudah diberi kemudahan. Kenapa kita diberi kemelasan seperti itu? Kita harus tidak melihat dari sisi sekarang, tapi kita melihat bagaimana susahnya pada ulama-ulama dulu itu. Jadi kita jangan sampai zaman dulu yang mengalahkan kita, sedangkan zaman yang sekarang sudah serba ada malah kalah, mengalami kemunduran. Mengalami kemunduran. Seharusnya kita mengalami perkembangan seperti itu. Menurut Kak Putri sendiri kira-kira bagaimana, Kak? Kalau menurut saya pribadi, untuk mengenang jasa ataupun jasa dari para ulama itu sendiri, tentu tidak hanya dengan memperlihatkan bagaimana jati diri kita sendiri, itu tidak hanya dengan itu, tetapi kita bisa mengembangkan prestasi-prestasi yang kita miliki. Nah, itu saja, dari prestasi itu saja kita bisa bagaimana kan seperti yang dikatakan saudara Ozan sebelumnya, bahwa tidak hanya mengenang gitu kan, kita harus mengaplikasikan perubahan atau ilmu-ilmu yang perubahan ataupun ilmu-ilmu yang diberikan dari para ulama sebelumnya. Dan tentunya dengan ilmu ataupun dengan prestasi tersebut
tidak menjadikan kita sebagai santri ataupun alumni dari santri itu anarkis gitu loh. Iya. Ya kan? Iya. Karena kan stigmanya masyarakat ya santri itu alim, Iya. dan itu terlalu fanatik gitu Iya. toh. Padahal dalam hal itu tidak gitu. Itu sih menurut saya. Kak Hazra sendiri ada pendapat lain mungkin? Mungkin dari saya sendiri yaitu meneladani, Iya. Ya, betul, Iya, betul. kemudian Pas. mempelajari, kemudian mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari dari dahulu, dari waktu semenjak kita jadi santri. Apa yang telah kita pelajari, maka itu yang harus kita aplikasikan ketika kita sudah di luar pondok. Saya penasaran Kak, kira-kira ada nggak cerita-cerita pengalaman dari masa santri? Sangat banyak. Biasa. Mungkin sedikit saja, Iya. berkesan sekali kira-kira begitu. Iya. Mungkin kalau dari saya sendiri kan saya SMP ya. Sebelumnya SMP, Iya. sekolah umum, kemudian masuk di penjara suci. Penjara suci. Penjara suci apa itu Kak? Kira-kira apa itu kira-kira penjara suci itu? Penjara suci itu kenapa dibilang penjara suci? Karena di dalam itu kita dikurung, tapi di dalam itu bukan yang negatif-negatif. Kita Iya. belajar ilmu, dituntut harus begini, Iya. harus Seperti di karantina begitu. Iya. Tapi kan berbagai ilmu kita dapat. Iya, karantina Iya. positif. Iya, makanya itu penjara suci. Gitu. Penjara suci. Iya. kan orang yang dari backgroundnya umum ketika masuk di pondok pesantren Iya. itu rasanya kayak kaget. Iya, Kenapa iklimnya kaget? berubah. Belum Iya. beradaptasi kan? Iya, belum Berubah beradaptasi. sekali. Iya. Kenapa begitu? Karena yang awalnya kita bergaul dengan teman-teman kesana kemari tidak ada yang larang. Iya. Jam pulang pun Tidak tidak terbatas. terbatas. Iya. Namun ketika kita sudah masuk di pondok pesantren itu ada batasannya. Iya. Dari sholat subuhnya, dari tahajudnya, dari jam segini sampai jam 10 itu harus ada aturannya. Iya. Sudah diatur dari Iya. dari pondok. Jadi tidak ada rasa kayak apa? Tidak ada lagi bermain-main. Mm-mm. Bermain ada tapi bermain sambil belajar. Iya. Itu sih. Dan itu perubahannya sangat dirasakan tidak Kak? Sangat dirasakan. Dan harus bangga sih. Iya, bangga. Harus Karena bangga tidak sebagai semua orang santri. itu bisa jadi santri. Iya, betul. Tidak Iya. semua orang bisa tahan dengan ujian yang ada di dalam itu. Iya. Semua orang bisa jadi siswa, tapi siswa tidak mungkin jadi santri. Iya, Nah, betul. itu sih. Iya. Itu saya setuju itu. Dan bukan apa ya? Bukan orang yang paling pertama datang, tapi orang yang lama bertahan di pondok itu yang dinamakan santri. Iya. Baik. Biasa kan ada yang baru berapa tahun, Hari. baru berapa hari bahkan sudah Iya. minta keluar. Iya. Nah itu yang menjadi kelemahan. Tantangan sekali. banget bagi Tantangan banget itu. santri-santri Iya, zaman Untuk sekarang. mental yang Tapi pindah masalah- dari umum ke sekolah Pondok agama, Iya. pondok pesantren kira-kira. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira di hari santri tahun 2024 ini apa harapan sekaligus pesan dari kakak-kakak sekalian untuk para santri di luar sana? Begitu. Mungkin saya ke Kak Ozan dulu. Mungkin ada satu kata yang dikatakan oleh Mus bahwa santri itu bukan hanya bercerita tentang pondok saja, tetapi jikalau di orang yang berilmu, orang yang beradab itu bisa disebutkan santri. Jadi kita jangan sampai dibikin malu saja lah. Masa orang yang di luar yang tidak mondok itu adabnya bagus, ilmunya bagus, tapi kita yang dari mondok itu kayak terbuang sia-sia, apalagi kalau sudah sampai bertahun-tahun. Iya. Usahakan kita harus melebihi mereka, usahakan harus Iya. sampai melampaui mereka kalau Iya. bisa seperti itu. Itu pesan dari saya, jangan takut untuk menjadi santri, karena menjadi santri itu benar tidak mudah, tapi hasilnya sangat manis dan sangat enak, dan itu akan bisa Baik. dirasakan setelah lulus nanti. Baik. Bukan di dalam pondok Iya. lagi, bukan di dalam pondok, tapi pas Setuju. keluar. Itu Saya yang sangat setuju. Jadi berilmu, setan pun berilmu, Iya. Iya. tapi Iya. tidak beradab. Tidak. Iya. Saya ke Kak Hazra, kira-kira apa harapan serta pesannya di hari santri ke tahun 2024 ini? Iya, tentu tidak banyak dari saya, dan teman-teman juga pasti tahu tentang hal ini. Akan saya sampaikan bahwasanya untuk menjadi santri itu sangatlah tidak mudah gitu kan, sangatlah tidak mudah, tapi hasil yang kita dapatkan itu sangatlah maksimal gitu. Ya. Nah, adapun tentu sedikit dari saya bahwa untuk jadi santri itu teruslah membangun ukhuwah terhadap sesama, baik maupun santri ataupun masyarakat, teruslah membangun ukhuwah tersebut. Kemudian yang kedua, tidak jauh dari ilmu gitu kan. Nah, seperti yang kita belajar sebagai santri, dan mungkin teman-teman juga yang sekarang sedang berjuang untuk menjadi santri, tentu ada mengutip syair gitu kan.
al ilmu bila amalin kasajari bila syamarin gitu Ya. kan. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Ya, Gitu. Jadi setuju. teruslah amalkan ilmu Anda walaupun itu hanya sekecil biji zahra. Gitu. Iya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Saya ke Kak Hazrah, silakan Kak. Oh ya, dari saya sendiri bahwasanya kalau untuk saran atau harapan saya untuk generasi santri-santri yang akan datang, itu kita tidak boleh takut dengan dunia luar, Iya. kan? Betul toh? Iya. Iya. Karena walaupun kita backgroundnya santri, bukan berarti kita tidak tahu apa-apa di dunia luar, Iya. di lingkungan luar itu. Bahwasanya kita harus menonjolkan diri kita backgroundnya santri, Iya. kemudian kita harus jadi pemimpin. Jangan takut dengan orang-orang yang di luar sana. Jangan takut tampil di Ya, luar sana. Iya. Karena kita sudah punya basic kan. Kita Iya. dikenal dengan santri yang bisa apa saja. Iya. Baik, mungkin itulah harapan dan pesan dari kakak-kakak alumnus pesantren Iya. yang ada di Gorontalo. Mungkin salah satu yang saya bisa sebutkan ulang yaitu sebarkanlah ilmu Iya, meski betul. hanya sebiji Sebiji zarah. zarah. Karena kita tidak tahu-tahu mungkin ilmu itu akan bisa merubah Iya. dari seseorang atau siapapun yang membaca itu. Mungkin sekian podcast kali ini dari podcast Tolopani Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Saya host Fadil Haju mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.